Halo Sobat Misteri Nema, pada video kali ini kita akan membahas tentang pesugihan yang pernah menggemparkan. Cerita pesugihan apakah itu? Tidak usah menunggu lama-lama, yuk, mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di Pekalongan, berdirilah sebuah pabrik tahu yang terkenal dengan rasa gurih dan teksturnya yang lembut. Tak hanya di desa itu, tahu produksi pabrik tersebut bahkan sudah dikenal hingga ke kota-kota besar. Orang-orang datang dari berbagai daerah untuk membeli tahu yang konon memiliki cita rasa berbeda dari tahu lainnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan pabrik tahu milik keluarga Wijaya itu tersimpan rahasia kelam yang tidak terbayangkan. Bisnis yang berkembang pesat dalam waktu singkat ini membuat banyak orang bertanya-tanya, terutama karena pemiliknya, Pak Jono, dulunya hanyalah seorang pengrajin tahu biasa dengan ekonomi pas-pasan. Orang-orang desa hanya bisa berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa ia mendapat warisan dari leluhurnya, ada pula yang menduga bahwa ia mendapat bantuan dari orang berpengaruh. Namun, tak ada yang benar-benar tahu dari mana datangnya kekayaan itu. Malam itu, suara angin menderu di puncak Gunung Slamet. Langit tampak pekat tanpa cahaya bintang sedikit pun. Seolah alam mengetahui bahwa sesuatu yang kelam akan terjadi. Pak Jono, ditemani sahabat lamanya, Pak Surip, mendaki dengan langkah berat. Mereka berdua mengenakan pakaian serba hitam, membawa sesajen berupa kepala kambing hitam, kembang 7 rupa, serta minyak mistik yang konon digunakan dalam ritual pesugihan. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena ketakutan yang mulai merayapi hati mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang sedang mereka tempuh bukan jalan biasa. Di tangan Pak Jono tergenggam erat sebuah sesajen yang sudah dipersiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Sebuah ritual akan dilakukan, ritual yang katanya bisa membawa kekayaan melimpah, tapi dengan harga yang tak murah. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah gunung itu sendiri berusaha menahan mereka agar tidak melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan dalam kegelapan, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang di puncak gunung, dikelilingi pepohonan tinggi yang melambai tertiup angin malam. Di tengah tanah lapang itu, seorang lelaki tua berambut putih panjang sudah menunggu. Sosok itu dikenal sebagai Mbah Joyo, sang penjaga ilmu pesugihan. Wajahnya keriput, namun matanya menyiratkan ketajaman yang menembus hati siapapun yang menatapnya. "Kalian sudah siap?" tanyanya dengan suara parau yang seakan menggema di tengah sunyi malam. Pak Jono menelan ludah, lalu mengangguk mantap meski tubuhnya sedikit gemetar. "Aku ingin kaya, Mbah. Aku ingin pabrik tahu yang besar, pelanggan yang tak ada habisnya, uang yang mengalir seperti air," katanya dengan suara sedikit gemetar. Mbah Joyo menyeringai, matanya menyipit penuh misteri. "Kalau begitu, kau harus siap menerima konsekuensinya," ucapnya pelan, tapi tajam. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Surip mulai merasa tak nyaman, namun ia tak berani mengatakan apapun. Malam semakin larut, dan suasana semakin mencekam. Lilin-lilin hitam yang dibawa Pak Jono dinyalakan satu persatu, menerangi wajah mereka yang mulai pucat diterpa bayangan. Dupa berbau anyir memenuhi udara, membuat Pak Surip menutup hidungnya karena tak tahan dengan aroma menyengat itu. Mbah Joyo mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya terdengar seperti bisikan yang bergema dari dimensi lain. Pak Jono mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Mbah Joyo dengan saksama. Ia menggenggam sesajen dengan erat, sementara jantungnya berdebar semakin kencang. Angin yang bertiup tadi berubah menjadi pusaran kecil di sekitar mereka, membuat dedaunan beterbangan ke segala arah. Lalu, tiba-tiba, terdengar lolongan serigala di kejauhan, disusul dengan suara gemuruh dari dalam tanah, seakan ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Pak Surip menggigil ketakutan. Sementara Pak Jono tetap berusaha tenang meskipun keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. "Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kau akan mendapat kekayaan seperti yang kau inginkan," ujar Mbah Joyo setelah mantra-mantra selesai diucapkan. Suaranya terdengar lebih dalam dan berat dibanding sebelumnya. "Tapi kau harus memberikan tumbal. Darah keturunanmu sendiri." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar tepat di kepala Pak Jono. Ia terkejut, matanya membelalak, mulutnya terbuka namun tak ada kata yang keluar.
Ia pikir harga yang harus dibayar hanya sebatas sesajen atau hewan kurban, tapi ini jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Wajahnya pucat pasi, tapi di dalam hatinya, keserakahan sudah menguasai akalnya. Ia menimbang sejenak, berpikir keras, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar bisa lepas dari kemiskinan yang telah menghantuinya selama ini. Dengan suara yang lirih namun tegas, ia mengangguk, menerima syarat itu tanpa berpikir panjang. "Aku siap," katanya hampir berbisik. Pak Surip menatapnya dengan ngeri, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya bisa menghela napas panjang, sadar bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Sepulang dari ritual, bisnis tahu Pak Jono benar-benar berkembang pesat. Ia bisa membeli mesin-mesin canggih, menggaji banyak pekerja, bahkan membangun rumah besar untuk keluarganya. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, ia berubah dari seorang pengrajin tahu biasa menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Pelanggan terus berdatangan, dan keuntungannya berlipat ganda. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, anak pertamanya, Sipah, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah demam biasa, tapi semakin hari kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya tampak kosong. Dokter mengatakan bahwa tidak ada penyakit serius, tetapi anehnya, semua pengobatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Pak Jono mulai merasa cemas, tapi ia mencoba menepis ketakutan itu dengan terus bekerja dan mengembangkan bisnisnya. Semakin hari, kondisi Sipah semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu sehat kini tinggal tulang berbalut kulit. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti tak lagi dialiri darah. Kadang-kadang, di tengah malam, ia terbangun dan menatap ke arah sudut kamar dengan ekspresi ketakutan. "Ayah, dia di sana," bisiknya lemah. Pak Jono menoleh ke arah yang ditunjuk, tapi yang terlihat hanya bayangan kosong. Namun, udara di dalam kamar terasa begitu dingin, dan bau anyir yang aneh tiba-tiba memenuhi ruangan. Pak Jono mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya semata. Tapi semakin lama, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya. Suatu malam, Pak Surip datang berkunjung. Wajahnya penuh kegelisahan. "Jono, kau harus menghentikan ini," desaknya. "Aku sudah mencari tahu tentang Mbah Joyo. Banyak orang yang melakukan ritual dengannya, tapi semuanya berakhir tragis. Keturunan mereka menghilang satu persatu." Pak Jono terdiam. Jantungnya berdetak kencang. "Jadi kau mau bilang ini semua salahku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku sudah diperingatkan sebelumnya," lanjut Pak Surip. "Tumbal yang dia minta bukan hanya satu, tapi akan terus berlanjut." Mata Pak Jono membelalak. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Tidak mungkin. Tapi, jika itu benar, berarti bukan hanya Sipah yang dalam bahaya, tapi seluruh keluarganya. Malam itu, saat Pak Jono tak bisa tidur, ia mendengar suara langkah kaki di lantai kayu rumahnya. Pelan, tapi jelas. Ia bangkit dari ranjang dan melangkah keluar kamar. Di ujung koridor, samar-samar ia melihat sosok berdiri. Sipah, tapi tubuh gadis itu tampak lebih kurus, lebih tinggi, dengan rambut yang tergerai tak beraturan. Saat ia melangkah mendekat, sosok itu menoleh dengan gerakan kaku. Wajahnya hampa, matanya hitam pekat tanpa bola mata. "Ayah!" Suara itu bukan suara Sipah, tapi serak dan dalam seperti berasal dari dunia lain. Pak Jono mundur selangkah, jantungnya hampir berhenti. Sosok itu perlahan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Pagi harinya, Sipah ditemukan pingsan dengan darah keluar dari hidung dan telinganya. Pak Jono panik, memanggil dokter, tapi hasil pemeriksaan kembali menunjukkan tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisinya. Dalam keputusasaan, ia teringat sesuatu, Mbah Joyo. Apakah mungkin ada cara untuk menghentikan ini? Dengan tekad bulat, ia kembali mendaki Gunung Slamet, kali ini seorang diri. Namun, setibanya di tanah lapang tempat ritual dilakukan dulu, yang ia temukan hanyalah abu dan puing-puing sesajen yang terbakar. Tak ada jejak Mbah Joyo, tak ada tanda kehidupan. Seolah semua telah lenyap di telan bumi. Saat ia hendak berbalik pulang,
Suara berat menggema dari balik pepohonan. Kau tak bisa lari dari perjanjian, Jono. Pak Jono membeku. Dari dalam kabut, sosok Mbah Joyo muncul dengan mata menyala merah. Tumbal telah ditentukan. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus menggantikan. Pak Jono tercekat. Jantungnya berdetak liar. Maksudmu, aku? Tanya Pak Jono dengan suara bergetar. Mbah Joyo mengangguk pelan. Hanya dengan menyerahkan dirimu, keturunanmu bisa bebas. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitarnya. Suara-suara gaib bergema di udara, seperti bisikan yang memanggil namanya dari dimensi lain. Pak Jono berdiri di antara pilihan mustahil, mengorbankan dirinya atau kehilangan keluarganya satu persatu. Kengerian menyelimuti pikirannya, tapi hatinya tahu bahwa sudah terlalu banyak dosa yang ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia menutup mata dan berbisik, "Aku akan menggantikan." Seketika, tanah di bawahnya retak, dan angin yang dingin menusuk menelannya dalam kegelapan. Pak Jono terjatuh ke tanah yang mulai retak, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Angin berputar semakin kencang, suara bisikan gaib semakin jelas di telinganya, memanggil-manggil namanya dengan nada mengancam. Tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram dan menariknya ke dalam kegelapan. Ia menjerit, mencoba melawan, tetapi kekuatan itu jauh lebih besar darinya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara lantunan doa yang bergema di udara. Suara itu begitu kuat, menggetarkan tanah dan membuyarkan pusaran angin hitam yang mengelilingi Pak Jono. Sekelebat cahaya putih muncul dari arah hutan, mendekat dengan cepat. Dari dalam cahaya itu, tampak seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban di kepalanya. Ia adalah Pak Kiai Rahmat, seorang ulama yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan spiritual di desa. Allahu Akbar! Seru Pak Kiai Rahmat sambil mengayunkan tongkat kayu di tangannya. Sebuah gelombang energi suci terpancar dari tubuhnya, menghantam sosok Mbah Joyo yang berdiri di tengah kabut. Sosok tua itu mengerang, tubuhnya bergetar hebat, lalu surut beberapa langkah. "Ini bukan urusanmu, Kiai," bentaknya. Suaranya menggema menyerupai suara ribuan orang berbicara sekaligus. "Justru ini adalah tugasku," jawab Pak Kiai Rahmat dengan tenang. "Kau telah menyesatkan banyak orang dengan iming-iming kekayaan. Pak Jono mungkin telah salah memilih jalan, tapi selama ia masih memiliki niat untuk bertobat, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jiwanya." Pak Jono terengah-engah, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk selamat. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak mendekati Pak Kiai Rahmat. "Tolong aku, Kiai, aku tidak ingin mati seperti ini, aku menyesal." Suaranya parau, penuh ketakutan dan penyesalan. Pak Kiai Rahmat mengangguk dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Mbah Joyo meraung, tubuhnya mulai menghitam dan perlahan memudar. "Tidak, perjanjian ini harus ditepati," teriaknya, namun semakin lama suaranya melemah. Dengan satu pukulan tongkat terakhir, sosok Mbah Joyo meledak menjadi asap hitam yang tertiup angin, lenyap tanpa jejak. Pak Jono terhempas ke tanah, tubuhnya lemas seperti baru saja keluar dari liang kubur. Pak Kiai Rahmat membantunya bangkit. "Bersyukurlah, Jono. Allah masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Tapi ingat, dosa yang kau buat harus kau tebus dengan perbuatan baik." Keesokan harinya, pabrik tahu yang selama ini menjadi kebanggaannya terbakar habis tanpa sebab yang jelas. Namun, yang paling mengejutkan, Sipah sembuh total pada keesokan harinya, seolah tak pernah mengalami sakit. Nah sobat, pesugihan bukanlah salah satu cara untuk membuat kita kaya raya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.